Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Novian Hariwidodo di channel CJ Karoliani. Hari ini kita akan membahas lagi soal ujian sekolah berbasis daring di SMP Terpadu Darul Mutakin tahun pelajaran 2020-2021 ya. Untuk itu, langsung saja marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Ini kalian isi nama, ya, kelas. Jangan lupa. Kemudian langsung jawabannya ya. Ini digunakan untuk ujian daring, ujian sekolah berbasis komputer, mata pelajaran PJOK ya, PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga. Baik, langsung saja. Ini nomor 3 ini nomor 1 ya. Nanti ada kira-kira 30 soal lah yang akan kita pelajari. Langsung saja. Nomor 3 ya, nomor 3 atau nomor 1 lah. Permainan bola voli adalah sebuah cabang olahraga yang diciptakan oleh William J. Morgan. Dalam satu permainan bola voli terdapat bermacam-macam teknik dasar yang perlu dikuasai. Teknik dasar yang digunakan untuk memulai suatu permainan bola voli disebut teknik dasar yang digunakan untuk memulai permainan dalam bola voli disebut apa? Service. Ya, benar sekali. Klik service. Nomor selanjutnya, dalam permainan bola voli untuk menggagalkan serangan lawan yang akan mencetak poin dengan teknik dasar smash, maka pemain regu bertahan akan melakukan gerakan bertahan yang efektif dengan cara apa? Blocking. Benar sekali. Blocking ya, untuk bertahan dari serangan lawan. Ketika lawan akan smash, kita melakukan blocking. Nomor selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Ada nomor ya 1, 2, 3 jenis keterampilannya: passing and support, controlling and passing, heading to the goal. Dari tabel variasi dan kombinasi keterampilan gerak di atas bisa kita simpulkan bahwa jenis keterampilan bola besar tersebut terdapat pada permainan apa anak-anak? Kalau dilihat ada heading to the goal, berarti ya benar sekali, sepak bola. Dalam suatu pertandingan sepak bola, apabila bola keluar melalui garis samping dan bola terakhir dimainkan atau disentuh tim bertahan, maka cara memulai kembali permainan disebut dengan cara apa? Apa jawabannya? Melalui garis samping dari bola terakhir dimainkan atau disentuh tim bertahan. Maka cara memulai kembali tersebut dengan apa? Lemparan ke dalam ya, karena dari samping, ini samping lapangan. Kalau dari belakang dari gawang atau samping gawang berarti tendangan sudut ya. Nomor 7. Dalam permainan bulu tangkis terdapat bermacam-macam teknik dasar yang harus dikuasai. Salah satunya yaitu pukulan lob, di mana teknik dasar tersebut bertujuan untuk, jadi teknik dasar loop itu apa? A. Mengarahkan shuttlecock kencang menukik ke lapangan lawan, itu smash. Mengarahkan shuttlecock mendatar menyusur di atas net, berarti drive. C. Mengarahkan shuttlecock tinggi ke belakang lapangan lawan, itulah loop. Yang D kita coba, mengarah shuttlecock di dekat net lapangan lawan, berarti itu netting atau drop. Jadi jawabannya apa? Jawabannya mengarahkan shuttlecock tinggi ke belakang lapangan lawan, namanya pukulan loop. Taufik Hidayat adalah seorang pemain kidal. Pegangan raket dengan tangan kiri. Posisi kaki yang tepat pada saat melakukan servis panjang forehand adalah, ya, kalau kita bayangkan, jadi posisi kaki yang tepat, kedua kaki jajar, jelas salah. Kedua kaki condong ke depan, ya salah. Kaki kanan di depan atau kaki kiri
di depan. Ya, kalau itu kidal berarti harusnya adalah kaki kanan di depan. Karena kidal kiri ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Nomor 7 ini. Keterampilan variasi dan kombinasi. Ada backhand top spin. Kita coba baca pertanyaannya dulu ya. Berdasarkan tabel di atas, keterampilan variasi dan kombinasi yang terdapat pada permainan bulu tangkis ditunjukkan dengan tabel. Jadi ini teknik dasar variasi dan kombinasi yang ada di permainan bulu tangkis. Nomor 1, backhand top speed flick service. Top spin itu ada di permainan tenis meja. Jadi ada top spin salah. Nomor 1, nomor 3 salah. Flick shoot slice serve itu ada di permainan tenis meja. Jadi jawaban yang paling benar adalah backhand, forehand, flick serve. Ya. Jadi jawabannya nomor 9 atau nomor 7 ya ini. Jawabannya adalah B, nomor 2. Yang harus dikuasai secara tepat dan berurutan, berikut tahapan gerakan lompat jauh yang paling tepat antara lain. Apa anak-anak? A. Persiapan awalan gerakan di udara pendaratan. Dari belakang itu pendaratan semuanya ya. Kemudian gerakan di udara atau melayang. Nah, ini kalau dilihat dari pilihan nomor A dan D itu salah. Jadi tolakan baru gerakan di udara. Jadi persiapan atau awalan. Ya, jawabannya B atau C, awalan, tolakan, gerakan di udara pendaratan. Yang C, persiapan, tolakan, gerakan di udara pendaratan. Mana yang paling benar? Itu apa? A, awalan. Awalannya apa? Yaitu berlari dengan sekencang-kencangnya. Kemudian menolak, habis itu melayang di udara, habis itu mendarat. Terdapat rangkaian gerakan dalam melakukan kegiatan lari cepat. Gerakan permulaan lari cepat yang dilakukan untuk memulai jalannya perlombaan disebut dengan tunggu dulu. Terdapat rangkaian gerak dalam melakukan gerak lari cepat. Gerakan permulaan lari cepat yang dilakukan untuk memulai jalan perlombaan disebut dengan apa? Bersedia. Perhatikan tabel variasi dan kombinasi nomor atletik. Kalau seperti ini kita baca pertanyaannya dulu ya, tugasnya dulu. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa keterampilan variasi dan kombinasi tersebut terdapat pada atletik nomor-nomor. Ini nomor kan berarti jenis-jenis nomor atletik. 1. Berlari makin lama makin cepat. Nomor 2. Berlari sambil menolak ke atas melewati kardus. Nomor 3. Menumpu pada garis lurus. Mendarat di atas pasir dengan kedua kaki. Ya jelas, mendarat pasir di atas kedua kaki. Melewati atau menolak ke atas melewati kardus. Jadi jawabannya apa? Lompat jauh ya. Nomor selanjutnya, berikut tabel petugas atau perlombaan atletik. Dari tabel petugas perlombaan di atas kita langsung baca pertanyaannya. Dapat kita simpulkan bahwa nomor perlombaan atletik yang di pertandingan adalah yang pertama juri keberangkatan. Ini pasti bisa lari ya dan lain-lain. Nomor 2 pencatat waktu, pengawas lintasan, juri kedatangan. Berarti apa? Lari 100 meter. Atau lari pendek ya. Nomor selanjutnya, dalam suatu final perlombaan atletik nomor lari 200 meter, pelari yang berada di lintasan 1 melakukan pelanggaran, yaitu dia melakukan gerakan berlari terlebih dahulu sebelum diberikan aba-aba. Maka keputusan paling tepat yang diambil oleh juri adalah apa? A. Memberikan kartu merah, diskualifikasi. Memberikan kartu kuning dan diskualifikasi. Atau C. Memberikan kartu kuning dan boleh ikut lagi. Diperingatkan saja dan boleh ikut lagi. Nah, kalau dilihat dari permasalahannya, ya, melakukan pelanggaran yaitu melakukan gerakan berlari terlebih dahulu sebelum diberikan aba-aba. Maka keputusan paling tepat adalah apa? Memberikan kartu kuning.
dan boleh diikut lagi. Karena ini di dalam perlombaan yang profesional ya. Kalau tidak profesional, kalau hanya perlombaan biasa saja mungkin diperingatkan saja atau dan kemudian boleh ikut lagi. 15. Dalam melakukan gerakan lompat jauh ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Salah satunya yaitu gerakan di udara. Berikut ini cara melakukan rangkaian gerak melayang di udara. Yang tepat diantaranya: A. Kedua kaki menggantung dengan tangan mengadah, pandangan ke depan. Kedua kaki menggantung, kedua tangan lurus ke depan, pandangan ke depan. Kaki terkuat di depan, ya. Kedua tangan lurus ke depan, pandangan ke depan. Kedua tangan mengadah. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah kalau kaki terkuat di depan itu biasanya untuk menolak ya anak-anak ya. Jadi kalau di depan, kalau menggantung itu yang jelas ketika menggantung atau ketika setelah menolak itu pasti tangannya diangkat ke atas. Kenapa? Diayunkan ke atas karena untuk menambah tingginya lompatan sehingga hasil lompatannya akan semakin jauh. Jadi jawabannya A, mengadah ke atas. Selanjutnya, dalam suatu pertandingan pencaksilat untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi, pesilat dari sudut merah berusaha menjatuhkan pesilat sudut biru dengan melakukan sapuan ke arah kaki. Sapuan itu menggunakan kaki, jelas ya. Dari serangan tersebut, jenis elakan apa yang paling efektif bila dilakukan oleh pesilat sudut biru? Ya jelas ya, melompat ke atas. Jadi elakan bawah. Bawah. Elakan atas itu dodok atau jongkok. Kebugaran jasmani adalah kebugaran jasmani adalah suatu keadaan di mana tubuh mampu beraktivitas secara optimal tanpa kelelahan yang berarti. Hal itu bisa diperoleh dengan latihan yang teratur. Berikut ini merupakan latihan kebugaran jasmani yang digunakan untuk melatih kekuatan otot perut. Diawali dengan posisi tidur telentang dengan sudut tekuk 45 derajat dan tangan diletakkan di belakang kepala. Ya, jadi jawabannya apa? Otot perut. Sit A. Untuk membentuk keadaan tubuh yang bugar diperlukan latihan yang rutin dan teratur. Latihan kebugaran jasmani dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan fungsi. Salah satu fungsi latihan kebugaran jasmani terhadap kesehatan adalah ini terdapat kesehatan ya. Jadi jawabannya apa? Memperlancar sistem peredaran darah. Terdapat beberapa komponen kebugaran jasmani yang mana antara satu dengan lainnya akan saling terkait dan akan membentuk keadaan yang bugar seutuhnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan otot. Jenis latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan antara lain apa? Big up. A itu untuk kekuatan otot punggung. Push up itu lengan. Long jump itu kaki. Squat jump juga kaki. Jadi jawabannya apa yang tepat? Yang paling tepat adalah B. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah kelincahan, yang mana kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk merubah arah gerak tubuh secara tiba-tiba. Gerakan yang digunakan untuk melatih tingkat kelincahan tubuh adalah maraton, jelas, untuk daya tahan. Berlari lurus mengikuti garis kecepatan, ya. Berlari lurus mengikuti garis kecepatan. Lari zigzag melewati rintangan, iya, jawabannya melewati rintangan. Jawabannya lari zigzag untuk melewati rintangan. Lanjut ya. Dalam suatu ujian praktek di sekolah, Ahmad melakukan tahapan gerak sebagai berikut: mengambil awalan jongkok, menghadap matras dan berguling. Mengambil awalan meloncat dan berguling ke arah matras, kemudian dari dengan tidur telentang, kaki rapat diangkat lurus. Keadaan dengan tangan menopang pinggang. Dari tahapan gerak tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian gerakan yang dilakukan Ahmad secara berturut adalah apa? Yang jelas adalah roll depan, ya, roll depan semuanya ya. Yang terakhir itu adalah kaki diangkat, kemudian tangan menopang pinggang. Jadi sikap lilin. Nah, jawabannya apa? Antara
B, dan D. Kita lihat di tengah-tengahnya. Mengambil awan meloncat ya, dan berguling ke arah matras. Ya, jadi kalau berguling itu jelas tiger sprong atau lompat harimau. Dalam pembelajaran senam lantai, seorang siswa akan melakukan gerakan gabungan antara loncat harimau, meroda, dan guling belakang. Dari gerakan tahapan yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut secara urut adalah sebagai berikut. Awalan, ambil awalan, kemudian loncat dan berputar, loncat ya, dan berputar, tubuh membelakangi matras. Nggak usah membelakangi matras, jadi jawaban A itu salah. B, ambil awalan, loncat, nah, loncat harimau dulu ya, meloncat kemudian berguling benar, meloncat kemudian berguling, kemudian tubuh menyamping matras dan berguling. Berguling lagi ya, bukan ya, salah. Nomor B salah. Nomor C, ambil awalan, loncat dan berguling benar, tubuh menyamping matras dan berputar membelakangi matras dan berguling. Ya, jawaban yang paling benar adalah C, karena diakhiri dengan apa? Guling belakang. Nomor 23, perhatikan tabel berikut. Nomor gerakan. Kita baca pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, maka rangkaian gerakan sikap lilin yang tepat dalam urutan ini 2, 3 ya. Nah, 2 dulu. Posisi tubuh tidur terlentang, pandangan lurus ke depan. Ya, yang jelas adalah posisi tubuh tidur dulu. Habis itu lecutkan kaki 2, 3, 1. Ya jelas ya, 2, 3, 1. Ini gampang ini. Lecutkan kaki ke langit, kemudian tahan posisi tubuh, kemudian tangan menyangga pinggang. Ada bermacam-macam jenis gerakan pada senam lantai. Salah satunya yaitu guling depan. Berikut ini yang merupakan tahapan dari gerakan guling depan atau roll depan ya. Yang benar adalah awalan jongkok, kedua kaki jari-jari, tangan menyentuh matras, dorong badan dengan leher menyentuh matras, gerakan akhir jongkok. Kita tunggu dulu jawaban B. Awalan jongkok, kedua telapak tangan matras, dorong badan dengan dahi. Kalau guling depan dengan dahi itu salah, takutnya akan cedera kepalanya atau lehernya. Tengkuk. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A, yang menggunakan belakang leher. Jadi yang disebut dengan leher di sini, dengan leher menyentuh itu bukan lehernya yang depan ya, tapi belakang, tengkuk ya, untuk kepala belakang. Nomor selanjutnya, renang adalah aktivitas akuatik yang harus dikuasai oleh siswa di sekolah. Dalam pembelajaran renang terdapat beberapa gaya. Salah satunya yaitu gaya bebas. Pada renang gaya bebas terdapat bermacam-macam tahapan yang harus dikuasai. Berikut ini yang merupakan tahapan pada renang gaya bebas kecuali pengambilan napas, ya. Koordinasi tumpuan, iya. Gerakan tangan, iya. Gerakan kaki, iya. Jadi jawaban yang paling benar apa? Berikut ini yang merupakan tahapan pada renang gaya bebas. Pengambilan napas, iya. Gerakan tangan, iya. Gerakan kaki, iya. Jadi jawabannya koordinasi tumpuan. Nomor selanjutnya, terdapat beberapa gaya dalam olahraga renang, di mana dari gaya tersebut memiliki prosedur yang berbeda-beda. Berikut ini perbandingan prosedur yang benar antara renang gaya bebas dan renang gaya dada. Jadi, SOP-nya ya, renang gaya bebas dan gaya dada itu berbeda sekali gerakannya. Pada gaya bebas, badan stabil, lurus, sedangkan gaya dada, badan gerak miring. B. Pada gaya bebas, kaki bergerak bersamaan, sedangkan gaya dada, kaki bergerak bergantian. Terbalik. Pada gaya bebas, pengambilan nafas ke depan, sedangkan gaya dada, nafas ke samping, kebalik. Yang D, pada gaya bebas, tangan bergerak secara bergantian, sedangkan gaya dada, tangan bergerak bersamaan. Jawaban yang paling benar apa? Ya, D. Ya. Gaya bebas itu bergantian ya, kanan kiri. Kalau gaya dada itu bersamaan. Lanjut. Perhatikan tabel berikut. Kalau ketemu soal seperti ini, kalian baca dulu soalnya. Dari tabel di atas, rangkaian koordinasi gerakan renang gaya bebas yang benar. Yang pertama ini, kalau pilihannya itu ada 2 dan 4. Yang mana dulu?
2. Berusaha tetap tenang. Nomor 4. Badan lurus dengan posisi sejajar permukaan air. Kita ambil satu persatu ya. Yang 4 dulu. Badan lurus dengan posisi sejajar permukaan air. 4. Kemudian 2. Berusaha tetap tenang dan stabil dalam bergerak. Nomor selanjutnya, mulai ayunkan tangan dan kaki secara konstan. Ambil napas dengan memiringkan kepala ke samping. Ya. Nomor 4. Badan lurus dengan posisi sejajar permukaan air. Kemudian mulai ayunkan tangan dan kaki secara konstan. Ambil nafas dengan kemiringan kepala ke samping. Yang terakhir, berusaha tetap tenang dan stabil dalam bergerak. Oke, jawabannya yang paling benar adalah C. Ya, jadi yang terakhir berusaha tetap tenang itu terakhir. Lanjut nomor 28. Bukan sih. Nomor 26. Pada saat melaksanakan upacara bendera hari Senin, ada salah satu siswa yang tiba-tiba pingsan. Sebagai petugas UKS di sekolah, langkah sistematis yang paling tepat yang bisa kamu lakukan untuk memberikan pertolongan pertama pada temanmu tersebut di antaranya apa? A. Melonggar pakaian, benar sekali ya. Meluruskan badan, benar. Membaringkan dengan kepala lebih rendah, berikan bau-baunya, benar. Selanjutnya, membaringkan dengan kepala lebih rendah, luruskan badan, melonggarkan pakaian, memberikan bau-bau menyengat, boleh juga. Memberikan bau-bau menyengat, membaringkan kepala dengan lebih rendah, meluruskan badan, melonggarkan pakaian, meluruskan badan. Ini semuanya kelihatannya benar ya. Tapi kalau kita lihat dari langkah-langkahnya, yang paling benar adalah yang pertama, jelas badan diluruskan. Oh bukan, membaringkan badan ya. Jawaban di sini yang paling benar adalah melonggarkan pakaian dahulu. Kenapa dilonggarkan? Karena dia butuh nafas. Jadi kalau pakaian longgar itu ambil nafasnya gampang. Ya. Jadi ambil nafas dulu, baru diluruskan badannya, habis itu dibaringkan dengan kepala lebih rendah, habis itu dikasih bau-bau menyengat. Nomor 29, nomor 27 ini. Benar adanya jika dikatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Karena semakin kita menjaga pola hidup bersih, maka akan semakin kecil peluang munculnya berbagai macam penyakit. Berikut ini merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat lingkungan yang tidak bersih diantaranya. Lingkungan yang nggak bersih, migrain itu sakit kepala, nggak mungkin ya. Jadi yang paling benar apa? Disentri, malaria, diare. Ini penyakit yang karena lingkungannya kotor atau pencemaran lingkungannya besar sekali. 30. Cara yang paling mudah untuk mengetahui tingkat kebugaran seseorang adalah dengan palpasi atau pengukuran denyut jantung. Waktu yang paling tepat untuk mengukur denyut jantung dalam keadaan normal adalah menjelang tidur, bangun tidur, setelah latihan minimal, setelah latihan maksimal. Jawabannya apa? Bangun tidur ya, karena bangun tidur itu tubuh kita sangat normal. Jadi bisa digunakan untuk mengukur denyut nadi normal. Lanjut, berikut adalah tabel bahaya penggunaan nafza. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa jenis nafza yang bisa mengakibatkan bahaya tersebut adalah paranoid, merasa dikejar-kejar, tingkat depresi tinggi, halusinasi, ya, merasakan banyak tidak sebenarnya. Nah, ini yang jelas ini adalah apa? Ini putal, B heroin, C sabu, ganja. Jawabannya putal. Berikut tabel cara pencegahan suatu penyakit, mengurangi mengurangi konsumsi garam yang berlebih ya. Dari tabel di atas bisa kita identifikasi bahwa cara tersebut efektif diterapkan untuk pencegahan penyakit, membatasi makan tinggi berlemak, melakukan pengecekan tekanan darah secara rutin ya. Jadi di sini kalau darah berarti apa? Hipertensi. Oke. Baik, itulah ke-30 soal yang sudah kita kerjakan. Semoga itu semuanya bisa bermanfaat bagi kalian untuk belajar
Dan untuk persiapan melaksanakan ujian berbasis daring di tahun 2020-2021 mata pelajaran Penjaskes Orkes ataupun PJOK. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.